Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang yang kami hormati Bapak Rektor, kemudian Bapak Kepala NLDP Wilayah 3, kemudian juga Ibu Kepala KPP Pamekasan Utara, kemudian jajaran pimpinan Ubara Jaya serta Bapak Ibu yang undangan telah hadir di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan nanti tujuan kita terpenuhi ya Bu ya, bisa pulang dengan lega karena sudah SPT-nya sudah terlaporkan. Tadi juga sudah beberapa orang sudah dari yang diceritakannya dari Ibu Santa kalau nggak salah, dari Ibu Rizda juga sudah lapor SPT tahunan ya. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke materi untuk SPT tahunan. Jadi lapor SPT tahunan ini sudah kita banding dengan mudah, cepat, dan aman, yaitu dengan e-filing. Jadi Bapak Ibu melakukan laporannya melalui secara online di DJP online. Kenapa sih harus lapor SPT tahunan? Untuk dasar hukumnya kami sampaikan bahwa itu ada di dalam Undang-Undang KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di situ diatur bahwa kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan. Ya, silakan untuk boleh dilanjut. Terima kasih. Jadi untuk sebelumnya kita harus tahu apa itu wajib pajak, karena sebenarnya kita semua yang hadir di kesempatan kali ini adalah wajib pajak, termasuk dalam definisi wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan. Jadi meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan salah satu kewajibannya adalah menyampaikan laporan SPT tahunan. Ya, jadi Bapak Ibu sebagai dalam hal ini sebagai pembayar pajak ya, kita sebagai orang pribadi, saya Bapak Ibu yang hadir adalah pembayar pajak yang memberikan kontribusi bagi negara kita tercinta. Baik, lanjut. Nah, ini sebenarnya kalau diintisarikan kewajiban dari wajib pajak adalah ini, DHBL, jadi daftar, kemudian hitung, bayar, dan lapor. Daftar ini kalau Bapak Ibu memang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektifnya, maka wajib melakukan mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan sudah mempunyai NPWP, di mana NPWP ini merupakan identitas kita semua sebagai wajib pajak dan juga sarana administrasi dalam melakukan kewajiban perpajakan kita. Jadi nanti di Juli 2024 dengan berlakunya sistem administrasi perpajakan yang baru, maka NPWP ini yang sebelumnya merupakan 15 digit nantinya akan menjadi 16 digit, yaitu menggunakan nomor induk kepegawaian Bapak Ibu, nomor induk kepegawaian kita semua, kependudukan, nomor induk kependudukan atau nomor KTP. Kemudian setelah daftar mendapatkan NPWP sebagai identitas, maka kewajiban selanjutnya adalah menghitung. Menghitung apa? Menghitung pajak terutang Bapak Ibu dalam satu masa atau 1 tahun pajak. Jadi di situ Bapak Ibu harus ada data-data penghasilan. Kemudian nanti dihitung, ada juga di situ ada mengkreditkan bukti potong kalau sudah dipotong oleh pihak lain, kemudian melaporkan dalam SPT-nya. Setelah itu kewajiban yang ketiga yang B-nya ini adalah bayar. Apabila nanti setelah Bapak Ibu hitung di dalam SPT tahunan ternyata ada kurang bayar, maka disinilah kewajiban untuk membayar pajaknya sendiri pada saat SPT tahunan. Nah, kemudian lapornya melalui menggunakan SPT. Jadi SPT adalah surat pemberitahuan untuk Bapak Ibu melaksanakan kewajiban lapor. Yang SPT itu ada 2 macam Bapak Ibu. Jadi ada yang tahunan, dilaporkan secara tahunan, ada juga yang dilaporkan
secara bulanan atau kita sebutnya SPT masa. Jadi untuk SPT masa itu bisa untuk kewajiban APN, kemudian PPh pasal 21, PPh pasal 23 dan ada sejenisnya. Setelah Bapak Ibu mengetahui bahwa kewajibannya daftar, hitung, bayar, dan lapor ini, kami harapkan ini bisa dilakukan secara teratur dan tepat waktu. Tepat waktu berarti ada batas waktunya. Jadi untuk pelaporannya itu, Bapak Ibu, untuk kita sebagai orang pribadi, batas waktu pelaporannya adalah paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Dengan kata lain adalah di bulan Maret, di akhir Maret. Jadi pada tanggal 31 Maret adalah batas akhir pelaporan SPT tahunan. Sebagai informasi Bapak Ibu, kami di Kementerian Keuangan untuk pelaporan SPT itu sudah diarahkan untuk segera melaporkan dengan batas waktunya 29 Februari. Jadi memang diarahkan untuk mencontohkan dulu nih sebelum woro-woro ke yang lainnya harus sudah lapor. Jadi memang dipandu dan dikawal untuk pelaksanaan lapor SPT tahunan untuk pegawai Kementerian Keuangan. Baik, lanjut. Nah, ini penghasilannya. Jadi ini yang nanti dilaporkan di SPT tahunan Bapak Ibu adalah penghasilan. Penghasilan itu apa sih? Supaya kita satu pemahaman. Jadi definisi penghasilan itu di sini adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Jadi di sini dengan nama dan bentuk apapun, sepanjang dia menambah kemampuan ekonomis bagi wajib pajak, maka itu adalah penghasilan, baik asalnya dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia. Baik, lanjut. Nah, ini surat pemberitahuan. Jadi SPT adalah surat pemberitahuan. T-nya itu ternyata gabung dengan pemberitahuan ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang menjadi kewajiban Bapak Ibu adalah surat pemberitahuan tahunan yang dilaporkan setahun sekali, merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran PPh, objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban. Jadi di sini melaporkan penghitungan. Jadi Bapak Ibu melakukan penghitungan self assessment karena kita menganut asas self assessment di Indonesia ini. Kemudian juga Bapak Ibu melaporkan di situ objek pajak PPh. Objek pajak PPh dalam hari ini penghasilan ya. Juga melaporkan penghasilan dan yang termasuk bukan objek pajak penghasilan. Bukan objek pajak penghasilan. Di sini kita bisa contohkan misalkan ada warisan, ada sumbangan atau hibah yang Bapak Ibu terima dalam tahun pajak, bisa dilaporkan di SPT ini, di surat pemberitahuan. Ya, lanjut. Nah, kemudian ini seperti kita ketahui untuk formulir SPT tahunan namanya adalah 1770. Sedangkan di sini ada 3 jenis. Jadi perlu diperhatikan penggunaannya ini ada kategorinya, dari yang 1770 polos kita sebutnya, kemudian ada 1770S dan yang terakhir ada 1770SS. Untuk penggunaannya ada kategorinya tersendiri. Kita mulai yang dari formulir 1770SS. Di sini digunakan untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari pemberi kerja. Jadi sini disebutkan mempunyai penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas. Jadi yang memang karyawan hanya sebagai karyawan dan kemudian selama setahun penghasilan brutonya tidak melebihi 60 juta, maka menggunakan
bisa menggunakan formulir 1770 SS. Di sini yang SS ini sangat sederhana, hanya satu lembar, jadi memudahkan untuk wajib pajak dengan kategori karyawan dan penghasilannya tidak lebih dari 60 juta setahun. Kemudian meningkat selanjutnya yaitu formulir 1770S. Di sini yang menggunakan formulir ini adalah kategori wajib pajak yang mendapat penghasilannya dari satu atau lebih pemberi kerja, satu atau lebih pemberi kerja, kemudian penghasilan brutonya di atas 60 juta setahun. Nah, seperti kebanyakan ya kami yang memang dalam hal ini saya contohnya yang penghasilannya hanya sebagai karyawan pegawai di Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, maka penggunaan laporannya adalah menggunakan 1770S. Kemudian untuk formulir berikutnya yaitu yang 1770. Ini digunakan bagi wajib pajak yang penghasilannya adalah dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Kemudian ada penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final dan penghasilan lainnya. Dengan kata lain, apabila ada penghasilan yang sumbernya bukan hanya dari karyawan, maka wajib pajak menggunakan yang 1770. Demikian ya. Jadi untuk yang memang penghasilannya hanya dari sebagai karyawan atau pegawai, maka menggunakannya antara yang SS dengan yang SS. Tinggal melihat jumlah penghasilan bruto setahunnya, apakah batasnya 60 juta, apakah di atas atau sampai dengan yang di atas menggunakan yang 1770S, yang sampai dengan 60 juta 1770 SS. Lanjut. Nah ini kita sudah tadi mengenal SPT-nya, kemudian apa yang harus dilaporkan. Nah ini ya kita ringkas untuk hal-hal yang perlu Bapak Ibu wajib pajak siapkan sebelum mengisi SPT tahunan. Jadi di sini ada bukti pemotongan pajak, kemudian daftar penghasilan, daftar harta dan utang, daftar tabungan keluarga, bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan wajib, dan dokumen terkait lainnya. Untuk bukti pemotongan pajak ini diberikan atau dibuat oleh pemberi kerja, kemudian nanti diberikan kepada pegawainya atau karyawannya, yang di situ isinya adalah penghasilan selama setahun, kemudian penghitungan pajaknya, dan jumlah pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja. Kemudian untuk daftar penghasilan ini memang harus disiapkan sendiri oleh wajib pajak, karena yang mengetahui jumlah penghasilan Bapak Ibu wajib pajak selama 1 tahun adalah yang bersangkutan sendiri. Kemudian untuk daftar harta atau utang ini kita siapkan untuk kondisi per akhir tahun. Dalam hal ini untuk laporan SPT 2023, maka yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah daftar hutang dan harta per 31 Desember 2023. Di situ nanti disiapkan jenis hartanya apa, kemudian tahun pembeliannya, dan juga dokumen terkait harta. Misalkan dalam hal ini apabila melaporkan tanah bangunan, maka Bapak Ibu bisa menyiapkan nomor PBB-nya di situ. Kemudian apabila misalkan melaporkan alat transportasi kendaraan gitu, Bapak Ibu bisa siapkan nomor polisinya, nomor plat nomornya. Kemudian juga untuk utang, apabila ada utang, Bapak Ibu siapkan pemberi pinjamannya dari mana, lembaganya namanya apa, kemudian tahun peminjaman, tahun mulai peminjaman, dan sisa kewajibannya. Jadi bisa nanti dilihat per 31 Desember Bapak Ibu kewajibannya masih ada berapa tahun atau berapa bulan, nanti dikalikan jumlah angsurannya. Itu yang dilaporkan di SPT. Kemudian untuk daftar tanggungan keluarga ini bisa datanya dilihat dari kartu keluarga, karena di situ harus mencantumkan
NIK, nomor induk kepegawaian mulu saya ingatnya, nomor induk kependudukan dari anggota keluarganya. Kemudian juga untuk pembayaran zakat dan sumbangan wajib keagamaan, ini bisa menjadi pengurang bagi penghasilan dengan syarat ada bukti pembayarannya dan pembayaran zakat atau sumbangan keagamaannya dilakukan ke lembaga yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan. Jadi harus memenuhi dua hal tersebut. Kemudian untuk dokumen terkait lainnya ini yang sesuai dengan kebutuhan. Ya, lanjut. Nah, setelah tadi dokumen dan data-data yang akan kita input di dalam SPT tahunan, ini 3 hal penting lainnya yang harus disediakan. Tentu saja yang pertama adalah NPWP Bapak Ibu, kemudian EVIN, dan juga akun DJP online. Jadi akun DJP online ini Bapak Ibu login melalui DJP online. Di situ setelah Bapak Ibu masuk ke akunnya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan layanan-layanan di situ dari mulai lapor, bayar, dan juga layanan lainnya. Jadi layanan secara online. Nah, untuk Bapak Ibu yang memang sudah pernah lapor SPT tahunan tahun sebelumnya, maka masih ingat lah ya Pak Bapak Ibu, karena ini walaupun tiap tahun tapi setahun sekali, jangka waktunya panjang gitu ya. Akun DJP online-nya, passwordnya. Tapi apabila passwordnya lupa untuk akun DJP online, nanti ada prosedur lupa password dengan memasukkan EVIN. Jadi di sini kami sudah bawa tim kawan-kawan dari KPP Pratama Bekasi Utara yang siap membantu Bapak Ibu apabila memang ada EVIN-nya lupa, bisa nanti dibantu di belakang juga. Tiga hal itu yang ada, yang diperlukan untuk bisa masuk ke akun DJP online dan mulai lapor SPT tahunan. Jadi setelah itu nanti akan diberikan paparan mengenai teknis pelaksanaannya oleh Mas Dian. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu mungkin pernah ingat untuk akun DJP online seperti ini tampilannya. Jadi yang di sebelah kiri layar ini apabila kita mengakses melalui HP, maka tampilannya seperti ini. Dan yang kanan itu adalah tampilan apabila kita akses melalui laptop. Jadi seperti Bapak Ibu lihat di atas, setelah login, masukkan password dan kode CAPTCHA ya Bapak Ibu, silakan login. Nanti setelah masuk di sini akan ada tampilannya seperti ini. Menunya dashboard, profil, bayar, lapor, dan layanan. Jadi nanti tentu saja kita pilih yang menu lapor untuk melaporkan SPT tahunan. Untuk menggunakan HP, maka menu-menu yang tadi dashboard, profil ini dan masuk ke dalam akun DJP online kita ya Bapak Ibu. Untuk tampilan di PC atau laptop adalah seperti ini. Jadi menu-menunya jelas, dashboard, profil, bayar, lapor, dan layanan. Untuk menggunakan HP, maka nanti menu-menu itu silakan Bapak Ibu klik di yang garis 3 di atas. Nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Mas Dian. Ya, lanjut. Ini tadi sudah diketahui bahwa jenis SPT-nya ada 3, yang polos, yang S, dan SS. Lanjut. Ini kita lanjut ke Mas Dian untuk teknis pengisiannya. Terima kasih Ibu Desi Hertina, tadi sudah menyampaikan unsur-unsur di dalam SPT, di mana unsur-unsur tadi harus disertakan dan nanti harus disertakan untuk bahan untuk mengisi SPT tahunan. Bapak Ibu, sedianya ini kami akan menyelesaikan waktu dalam 45 menit. Waktu itu sudah digunakan selama 10 menit, jadi ada 35 menit. Jadi saya berharap Bapak Ibu masih tetap semangat
menyelesaikan 35 menit. Nanti ada Mas Dian Pangestu yang akan menyampaikan lagi tadi terkait dengan teknis mengisi, dan kemudian akan kita berdiskusi. Kemudian mungkin kita akan beristirahat, dan kemudian nanti ada praktek Bapak Ibu. Masih tetap semangat Bapak Ibu? Semangat ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Tidak berlama, dipersilakan kepada Mas Dian Pangestu. Baik, terima kasih Ibu Zahra. Burung pipit, burung pelikan. Yuk lanjut ke simulasi pengisian SPT tahunan. Oke, boleh next slide. Simulasi pengisian SPT tahunan. Mohon izin Bapak Rektor, Bapak Kepala LLIT, terus kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian. Mungkin enaknya saya izin bawah aja Ibu ya, biar mungkin semakin dekat dengan Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu boleh angkat tangannya yang sudah lapor SPT tahunan tahun 2023. Boleh angkat tangannya. Sudah banyak. Bu Ririn, ini sudah banyak Ibu. Ini kita lanjutkan pengisiannya atau gimana? Sudah banyak. Oh iya, boleh. Iya. Bapak Ibu, kita boleh tepuk tangan kepada Bapak Ibu yang sudah lapor SPT tahunan di awal waktu. Kami ucapkan terima kasih. Nanti yang belum lapor SPT tahunan, sesuai arahan Bapak Prof. Tony, semua harus lapor SPT tahunan hari ini. Jadi tidak ada yang pulang sebelum lapor SPT tahunan. Oke, boleh next. Mohon izin untuk ini kan pengisinya sebenarnya sebentar, jadi biar perjalanan kita mengisi lebih mudah. Mohon izin ya untuk Bapak Ibu bagi yang sudah bisa pindah posisi, yang belum juga kelar gitu ya. Yang sudah di sebelah kiri, yang belum di sebelah kanan. Jadi nanti kita lebih fokus untuk memandu dulu yang belum mengisi. Sebelah kiri aja Bu. Untuk pengaturan nanti kita pikirkan karena ya terhalang mau pindah-pindah laptopnya, jadi saya serahkan dulu ke Mas Dian untuk melanjutkan. Baik. Oke, selanjutnya sebelum pengisian SPT tahunan, Bapak Ibu perlu siapkan dokumen pendukung seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Desi. Pertama, bukti pemotongan pajak. Tadi info dari teman-teman LLIT bahwasanya bukti pemotongan pajaknya sudah dikirimkan ke email Bapak Ibu masing-masing. Jadi bukti potongnya formulirnya 1721A2 itu untuk yang PNS. Itu nanti disiapkan untuk pelaporan SPT tahunannya. Kemudian daftar penghasilannya, kemudian daftar harta dan utang. Itu daftar harta dan utang di akhir tahun pajak. Jadi kondisi per 31 Desember 2023. Kemudian daftar tanggungan keluarga ini diperlukan untuk wajib pajak yang statusnya kepala keluarga. Kemudian bukti pembayaran zakat dan sumbangan lain boleh silakan disiapkan apabila ada penyetoran zakat atau sumbangan keagamaan lain yang disahkan oleh pemerintah berdasarkan PER 3 tahun 2023 dan dokumen terkait lainnya. Oke, boleh next slide. Nah, tadi kan sudah jelaskan bahwasanya untuk formulir SPT tahunan itu ada 3 jenis Bapak Ibu. Ada SS, ada S, dan ada 1770 polos. Nah, kita mulai dari 1770 SS dulu, yaitu yang sangat sederhana. Untuk pegawai atau wajib pajak yang penghasilannya di bawah 60 juta rupiah, ini formulirnya menggunakan ini. Dia simpel, sederhana, 1 halaman saja. Oke, boleh next. Nah, untuk pelaporan online-nya kita bisa melaporkan di situs ini Bapak Ibu di www.pajak.go.id. Ini bisa diakses di laptop bisa, di handphone juga bisa. Selama device kita terhubung dengan internet itu bisa. Mau Windows, mau melalui MacBook juga bisa, tidak masalah. Oke, boleh next.
Setelah kita berhasil login, nanti terdapat ada beberapa menu, ada menu dashboard, ada menu profil, bayar. Kita pilih menu yang lapor. Kita klik lapor, kemudian di dalamnya ada e-filing. Inilah formulir online yang digunakan untuk pelaporan SPT tahunan. Oke, nanti kita klik e-filingnya. Next slide. Nah, sebelum pengisian SPT tahunan kita jawab dulu 3 pertanyaan di awal ini. Pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Boleh silakan jawab tidak apabila kita pegawai negeri. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, silakan pilih iya. Tapi kalau misalnya hanya PNS, silakan pilih tidak. Kemudian kedua, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Jika tidak, kita pilih tidak. Dan selanjutnya, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Ini kita pilih iya. Dalam cash penghasilannya di bawah 60 juta rupiah. Oke, boleh. Next slide. Nah, kita awali dengan pilih tahun pajaknya terlebih dahulu. Tahun pajaknya kita pilih tahun 2023. Untuk status SPT-nya kita pilih normal. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sudah melaporkan SPT tahunannya terus kemudian ingin membetulkan? Nah, di sini menunya, yaitu tinggal kita pilih pembetulan, kemudian nanti pembetulan ke 1. Itu untuk merevisi atau membetulkan SPT tahunan kita. Oke, selanjutnya. Nah, ini isian dari SPT tahunannya, yang mana semua angka-angka ini kita ambil dari bukti potong yang telah kita terima. Jadi di poin 1 penghasilan bruto dalam negeri, nanti di bukti potongnya ada juga keterangan penghasilan bruto dalam negeri. Nanti angka tersebut kita pindahkan. Seperti itu untuk penghasilan bruto, pengurangan, kemudian PTKP, itu semua kita pindahkan dari bukti potong. Jadi pada dasarnya kita hanya memindahkan apa yang ada di bukti potong ke dalam SPT tahunan. Gitu. Nah, jadi bukti potong itu penting. Kalau misalnya kita tidak pegang bukti potong, kita nggak bisa lakukan SPT tahunan. Nah, ini kondisinya penghasilannya 50 juta, kemudian PTKP-nya angka 0, sehingga pajak terutangnya 425.000, pajak yang telah dipotong sama, sehingga hasilnya nihil, tidak ada selisih, kurang bayar atau dibayar. Berikutnya, nah ini untuk penghasilan final sama yang bukan objek pajak. Misalkan Bapak Ibu ada mendapatkan penghasilan yang bersifat final, nanti silakan bisa diisi di kolom ini. Ataupun penghasilan yang bukan objek pajak, misalnya tadi warisan hibah, misalnya dalam tahun tersebut dapat penghasilan tersebut, silakan dilaporkan. Oke, selanjutnya. Nah, ini kolom yang terakhir untuk yang formulir 1770 SS, kita tinggal isi harta dan utang kita. Nah, sederhananya di sini, jadi kita hanya cukup mengisi nominalnya saja. Kita tidak perlu input secara detail. Jenis hartanya apa, tahun perolehannya kapan, nilai belinya kapan. Cukup mengisi nilai perolehannya. Jadi kalau di sini contoh, wajib pajak punya motor 15 juta, kalau emas 3 juta, perabot rumah senilai 7 juta, maka ditotalin senilai 25 juta. Udah selesai. Jadi kita tidak perlu merincikan kalau untuk formulir 1770 SS ini. Kemudian selanjutnya utang, jadi silakan isi kalau misalnya ada utang. Sisa utang per 31 Desember 2023. Oke, berikutnya kemudian isi bagian pernyataan setuju. Next. Ini udah tampilan terakhir. Nanti kita minta kode verifikasi. Kode verifikasi dikirim ke email kita. Nanti kode tersebut kita kopas nanti di kolom kode verifikasi. Udah selesai, tinggal kita klik kirim SPT. Nanti setelah itu boleh next. Nanti dapat bukti lapornya. Nah, seperti itu untuk pengisian SPT 1770 SS. Jadi lebih sederhana. Oke, kita lanjut ke 1770S. Nah, ini. Oke, tata cara pengisian SPT tahunan 1770S. Untuk dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan sama Bapak Ibu. Pertama adalah bukti potong 1721 A1 atau A2. A1 itu dari swasta, kalau A2 itu dari pemerintah. Jadi kalau misalnya kita PNS berarti formulirnya 1721 A2. Kemudian bukti potong PPh final. Misalnya Bapak Ibu dapat bukti potong PPh final dari LLDP, nanti disiapkan bukti potongnya. Tahunya dari mana bukti potong PPh final? Nanti
nanti bukti potong yang diterima nanti di kolom paling atas ada keterangannya final, itu berarti penghasilan final. Biasanya tuh PPh final itu dia honorarium atau tunjangan yang dibebankan dari APBN atau APBD seperti itu. Kemudian sama daftar harta, daftar utang kewajiban, dan tadi daftar tanggungan keluarga. Oke, next. Selanjutnya untuk media penyampaiannya ya, ini ada beberapa media. Pertama datang langsung ke KPP, bisa datang ke KPP. Kemudian kedua secara online di DJP online. Ketiga kantor pos. Jadi ini berlaku untuk yang menyampaikan SPT-nya secara manual, jadi dikirim ke kantor pos atau jasa ekspedisi ke kantor pajak. Kemudian terakhir bisa melalui media jasa aplikasi perpajakan atau provider pihak ketiga yang bekerja sama dengan DJP. Oke, boleh next. Nah, ini adalah alur tahapan pelaporan untuk pengisian 1770S. Yang pertama kita lakukan adalah login akun terlebih dahulu. Loginnya dari mana? Sama seperti tadi, itu di www.pajak.go.id. Oke, boleh next. Ini Bapak Ibu tampilan dari www.pajak.go.id atau DJP online. Bapak Ibu silakan input NPWP-nya. Nah, sampai saat ini Bapak Ibu bisa menginput di username itu bisa dengan nomor NPWP atau dengan nomor NIK, nomor KTP sampai saat ini. Jadi dua-duanya masih bisa. Tapi nanti per 1 Juli 2024 kita secara penuh menggunakan nomor KTP. Jadi nomor NPWP ini masih bisa digunakan sampai akhir Juni 2024, pertengahan tahun ini ya. Kemudian kata sandinya silakan input, kode keamanannya, kemudian login. Nah, Pak, bagaimana kalau misalnya saya lupa password? Gak masalah, di situ ada nomor lupa kata sandi. Yang penting Bapak Ibu sudah pegang nomor EVIN-nya. Nanti kita buatkan password barunya. Nanti silakan input dengan password barunya. Oke, boleh next. Ini tampilannya, tampilan berandanya. Tapi tampilan seperti ini hanya berlaku untuk device PC atau laptop. Nanti kalau untuk handphone tampilannya dia lebih kecil, tapi kurang lebih isian dari tampilannya sama. Ada informasi, profil, bayar, lapor, bayaran. Untuk lapor kita pilih menu lapor. Oke, boleh next. Selanjutnya kita pilih e-filing. Oke, di dalam e-filing ini ada beberapa menu, ada arsip SPT. Nah, arsip SPT ini adalah isian dari SPT yang telah kita laporkan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita bisa lihat tahun berapa yang sudah kita laporkan. Oke, gitu. Kemudian kalau untuk buat SPT baru, kita pilih menu buat SPT. Nah, tinggal kita klik aja menu sebelah kanan. Next. Nah, ini kita pilih buat SPT. Oke. Next lagi. Nah, pertanyaannya sama seperti yang 1770 SS tadi. Ini pertanyaan di awal. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kalau misalnya kita pegawai, kita pilihnya tidak. Kemudian apakah Anda seorang suami istri menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Kalau tidak, ya tidak. Kemudian apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Kalau misalnya penghasilan bruto kita di atas 60 juta rupiah, jawabnya berarti tidak. Ya. Nah, dari mana kita tahu penghasilan bruto kita di atas 60 juta rupiah atau di bawah 60 juta rupiah? Dasarnya dari bukti potong itu. Nanti di dalam bukti potong tersebut ada kolom yang berisikan jumlah penghasilan bruto. Nah, dasarnya dari itu kita lihat apakah di bawah 60 juta atau di atas 60 juta rupiah. Oke, boleh next. Ya, ini ya. Oke, dengan multi formulir ya next lagi. Nah, kita mulai pengisian SPT tahunannya. Oke, kita pilih tahun pajaknya dulu. Nah, kalau misalnya saat ini konteksnya berarti kita lapor SPT tahun 2023. Kemudian statusnya normal. Oke, selanjutnya. Nah, ini penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Jika ada, nanti silakan klik menu tambah di sini Bapak Ibu. Nanti isiannya macam-macam. Ada tadi misalkan istri mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja, ada di sini. Atau mendapatkan honorarium yang dibebankan dari APBD, ada di sini. Nanti tinggal input aja berapa penghasilan brutonya, berapa PPh terutangnya. Jadi konsepnya kita hanya memindahkan apa yang ada di bukti potong ke penghasilan final ini. Oke, boleh next.
Untuk pengisian harta ini di 1770S lebih detail Bapak Ibu. Beda dengan yang 1770SS, yang mana kita hanya mengisi nominalnya saja. Di S kita lebih detail. Jenis hartanya apa, kemudian mereknya apa, tahun belinya kapan, harga belinya berapa, nanti kita isi semua sini. Nah, di DJP Online juga menyediakan fitur harta pada SPT tahun lalu. Jadi kalau misalnya tahun lalu kita sudah menginput harta kita tinggal klik aja harta pada SPT tahun lalu. Jadi kita tidak perlu menginput satu persatu lagi. Tinggal kita klik, nanti tinggal kita sesuaikan apakah ada penambahan, pengurangan pada harta kita. Oke, ini untuk tambah sekalian juga. Tambah tahun. Nah, ini Bapak Ibu silakan diisi harta-harta yang dimiliki oleh Bapak Ibu wajib pajak per 31 Desember 2023 akhir tahun ya Bapak Ibu. Kode hartanya nanti dipilih, ada menu drop down-nya, nama hartanya apakah rumah atau motor, kemudian tahun perolehan itu adalah tahun kita memperoleh harta tersebut. Harga perolehan, harga kita memperoleh harta tersebut. Jadi bukan harga pada saat tahun ini Bapak Ibu, tapi harga kita memperoleh harta tersebut. Jadi kalau misalnya kita punya tanah tahun 2010, berarti kita isikannya harta tersebut tahun 2010 seperti itu. Nanti keterangan boleh silakan ditambahkan keterangannya. Oke, boleh simpan. Next. Nah ini udah terlimput hartanya, ada tabungan sepeda motor. Oke, harta sudah selesai, kita lanjut ke daftar utang. Nah ini utang Bapak Ibu, sama kalau misalnya tahun lalu di SPT tahunan kita telah menginput utang, kita bisa pilih utang pada SPT tahun lalu. Jadi sudah muncul, nanti tinggal kita sesuaikan nilai sisa utangnya berapa. Oke, ini kode utangnya nanti kita isi, kita pilih kita pilih, kemudian nama pemberi pinjamannya bank apa, Bank Mandiri, Bank BCA dan lain-lain, alamat pemberi pinjamannya di mana, tahun pinjamnya kapan, dan jumlah. Nah, jumlah ini beda dengan harta tadi. Kalau harta tadi kita isi dengan nilai perolehannya, nilai kita memperoleh tersebut. Nah, kalau di utang kita input dengan nilai sisa utang per 31 Desember 2023 gitu ya. Jadi bukan berapa dulu kita minjamnya, tapi berapa sisa utang per akhir tahun pajak. Oke, boleh next. Oke, next sudah terlimput. Nah, setelah utang kita isi daftar susulan anggota keluarga. Nanti silakan diisi berdasarkan kartu keluarga yang kita miliki. Oke, selanjutnya next. Nah, selanjutnya di lampiran 1 bagian A ada penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, dalam hal Bapak Ibu mendapatkan penghasilan seperti bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan pengalihan harta atau penghasilan lain, silakan diisi penghasilannya pada kolom ini. Tapi kalau misalnya tidak ada ya boleh silakan dilanjut ke poin berikutnya. Oke, next. Nah, ini juga ada penghasilan tidak termasuk objek pajak. Ini harus dilaporkan. Iya, ini harus dilaporkan. Jadi agar negara tahu bahwasanya penghasilan yang kita terima itu termasuk objek pajak atau bukan objek pajak. Jadi harus kita laporkan. Nah, kategorinya apa aja? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Untuk penghasilan yang bukan objek pajak, ada bantuan, sumbangan hibah, ada warisan, ada bagian laba anggota personal komunitas, ada klaim asuransi, beasiswa, kemudian ada penghasilan lainnya dari termasuk objek pajak. Silakan diisi. Penghasilan yang diterima selama tahun 2023. Ya, selama tahun 2023 aja silakan diisi di kolom bukan objek pajak ini jika ada. Oke, kalau tidak ada boleh diisi nol aja, nggak apa-apa. Selanjutnya kita ke bagian C, daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain. Nah, di poin ini yang kita isi dari bukti potong yang telah kita terima, yaitu posisinya ada di sini Bu, di lampiran 1 bagian C. Judulnya daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang tanggung pemerintah. Nah, ini bukti potong yang Bapak Ibu simpan. Nanti kita input di sini. Cara inputnya kita klik tambah. Oke, next. Nah, nanti di sini kita rekam semua yang ada di bukti potong kita. Jenis pajaknya apa? PPh pasal 21, kemudian NPWP pemotongnya. Nanti kita input. Jadi kita tinggal mindahkan apa yang ada di bukti potong. Nah, contohnya ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat bukti potong wajib pajak seperti ini contohnya. Ini contohnya yang A1 ya. Tapi yang A2 juga nggak ada perbedaan.
otomatis. Kemudian nomor bukti potong nanti silakan diambil, boleh back dulu. Izin operator back lagi. Nah ini nanti nomor urutnya kita ambil dari nomor urut itu ada ya C30187 kita pindahkan. Kemudian next, tanggal bukti potongnya nanti kita ambil, biasanya di bukti potong ada di halaman biasanya ada di posisinya di kanan bawah. Ini, tanggal bukti potongnya. Kemudian jumlah PPh yang dipotong. Next. Nah itu ada biasanya di poin 20 jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong. Kita pindahkan saja yang apa yang dipotong. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pada dasarnya kita hanya memindahkan apa yang ada di bukti potong ke SPT tahunan. Oke, simpan. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada menerima bukti potong lain, silakan di-input. Jadi semua bukti potong yang Bapak Ibu terima silakan di-input di bagian yang tadi, lampiran 1 bagian C. Selanjutnya kita ke halaman Indo. Silakan isi untuk status perkawinan, pilih tidak kawin atau kawin. Jadi Bapak Ibu untuk status ini nanti disesuaikan dengan yang ada di bukti potong Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya di bukti potongnya statusnya K2 kawin dengan 2 tanggungan, silakan isi dengan K2. Walaupun sebenarnya realnya K3 biar tidak terjadi perbedaan penghitungan. Nanti bagaimana kalau misalnya kita ingin berubah menjadi K3 di bukti potongnya, silakan lapor ke bendaharanya biar tahun berikutnya diupdate status PTKP-nya. Jadi perlu dipahami ya Bapak Ibu ya, untuk status PTKP kita hanya mengikuti yang ada di bukti potong. Oke, lanjut. Nanti untuk penghasilan netonya boleh next. Nah, penghasilan neto di poin 14 jumlah penghasilan neto. Nanti angka tersebut kita tinggal pindahkan saja ke poin 1 di SPT tahunan. Penghasilan neto dalam negeri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Semua jelas dari bukti potong sama di SPT tahunan jelas. Jadi kita hanya memindahkan angka-angkanya saja. Mana yang penghasilan neto, mana pengurangan, mana penghasilan bruto, terus kemudian PTKP, kita hanya pindahkan saja yang ada di bukti potong. Oke, kemudian udah terekam penghasilan netonya, lanjut ke B. Selanjutnya ini tadi ya Bapak Ibu, untuk PTKP silakan diisi sesuai yang ada di bukti potong, disesuaikan. Oke, selanjutnya ketahuan berapa penghasilan kena pajaknya. Jadi tadi penghasilan netonya berapa, kemudian dikurangi dengan PTKP. Jadi PTKP ini sebagai pengurang penghasilan neto kita. Kemudian ketemulah yang namanya penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini yang menjadi dasar penentuan PPh terutang kita. Jadi bukan dari penghasilan neto, melainkan dari penghasilan kena pajak yang telah dikurangi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak tersebut. Oke, selanjutnya Pak Dian Pangestu, mohon izin, masih ada satu lagi ya terkait yang tadi pengusaha ya untuk SPT ya. Nah, saya mau izin nih, boleh. di tengah-tengah kita di atas meja tersedia makanan ini 12.30, masih konsentrasi nggak Bapak Ibu? Atau panitia boleh nggak sambil dimakan? Iya, sambil makan boleh ya panitia ya. Jadi ibu bapaknya bisa sambil menikmati. Masih ada satu form lagi yang akan dijelaskan. Dan mungkin nanti kalau masih kurang jelas masih dibuka sesi tanya jawab sebentar dan kemudian praktek. Panitia boleh makan di tempat? Boleh ya? Boleh? Tidak 12.30. Boleh kata panitia. Boleh. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah tersedia di atas meja makanannya silakan dimakan sambil menikmati. Masih ada sekitar sampai 15 menit lagi ya penyajian daripada ini terkait dengan SPT. Silakan sambil dimakan Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu. Iya Bapak Ibu boleh silakan ya sambil dimakan. Kita nyantai saja. Jadi sambil makan sambil dengerin SPT tahunan. Keren ya. Selanjutnya tadi PPh terutangnya sudah ketahuan berapa. Ini hitungan PPh terutang ini kalkulasi dari sistem, jadi kita nggak bisa kotak-atik. Kemudian selanjutnya, oke lanjut ke D. Nanti ini angka kredit pajaknya otomatis terisi berdasarkan
dari angka yang telah kita input di sebelumnya tadi, daftar pemotongan pemungutan pihak lain. Nah, apabila angkanya sama antara PPh terutang sama yang dipotong, maka selanjutnya, oke, boleh next. Lanjut. Nah, kalau misalnya sama antara PPh terutang dan dengan kredit pajaknya, maka hasilnya nihil, yaitu tidak ada selisih antara PPh terutang dengan kredit pajaknya. Ini statusnya udah nihil ya. Oke, boleh. Selanjutnya, Bapak Ibu silahkan dimakan sambil mendengarkan biar waktunya bisa efektif. Sambil masih mendengarkan ada boleh, silakan. Silakan. Makan. Iya. Oh, nggak apa-apa. Makasih. Silakan. Kemudian selanjutnya, oke, lanjut pernyataan. Nah, ini udah tahap terakhir. Kita minta kode verifikasi. Boleh next. Oh, pernyataan. Oke, next lagi. Next, boleh next. Next lagi. Nah, ini udah tahap terakhir. Kita minta kode verifikasi. Verifikasinya nanti dikirim ke email kita. Boleh oke. Selanjutnya nanti dapat kode verifikasinya, yang mana kode tersebut kita copy ke kolom kode verifikasi. Setelah itu, setelah kita copy, kita klik kirim SPT. Nah, setelah kirim SPT, nah tadi ini kita copy ya. Oke, next lagi. Ketika kita kirim SPT, nanti ada notif pop-up yang muncul. Apakah Bapak Ibu puas atau tidak puas? Selanjutnya, setelah Bapak Ibu memilih ini, oke, boleh next. Cek email. Nah, sudah. Bapak Ibu sudah melaporkan SPT tahunannya. Buktinya ini. Bukti bahwasanya Bapak Ibu telah melaporkan SPT tahunan. Nanti mungkin bukti ini yang perlu di-store ke LLDT ya. Bahwasanya Bapak Ibu sudah melaporkan SPT tahunan. Oke, boleh next. Di atas ini. Oh, ekonomi tinggal. Oke, ini untuk formulir yang terakhir. Ibu ini yang untuk usahawan perlu dijelaskan atau bagaimana? Ibu Desi, lanjutkan aja. Gambaran kemudian aja ya boleh. Soalnya kalau di awalnya kurang lebih hampir sama. Oke, boleh next. Oh iya iya. Ini sama ya Bapak Ibu ya. Ini untuk formulir 1770 polos. Untuk isian hartanya sama, konsepnya sama seperti 1770S. Oke, kemudian selanjutnya ini utang. Ya, karena Sama konsepnya, nanti silakan diisi sisa utang per 31 Desember 2023. Dan ini daftar susunan anggota keluarga kita yang diisi istri, anak kandung. Jadi nama kita nggak perlu diisi lagi kalau untuk yang kepala keluarga, cukup diisi istri dan anak. Selanjutnya untuk lampiran 3 ini adalah untuk penghasilan final. Boleh next, Bapak Ibu? Nah, di forum ini Bapak Ibu bisa lihat bahwasanya apa-apa saja yang termasuk kategori penghasilan final. Di sini Bapak Ibu ya, ada bunga deposito, bunga obligasi, kemudian hadiah undian, pengalihan tanah bangunan, sewa, kemudian usaha jasa konstruksi, penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, ini masuk kategorinya di sini di lampiran 3 di penghasilan final. Oke, boleh next. Ini kemudian, nah ini Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang menjalankan kegiatan usaha, yang menjalankan sebagai orang pribadi, bukan badan hukum ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan dilaporkan berapa omset yang diterima Bapak Ibu selama 1 tahun 2023. Nah, di ketentuan perpajakan terbaru di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bahwasanya untuk orang pribadi usahawan yang memiliki omset di bawah 500 juta rupiah itu tidak dikenakan pajak Bapak Ibu. Jadi di bawah 500 juta rupiah, nanti baru dikenakan pajak setelah melewati 500 juta rupiah. Pajaknya berapa? Nanti pajaknya 0,5% dari selisih antara omset yang kita terima dikurangi dengan 500 juta tersebut. Nah, terus kemudian Pak, apakah kita harus lapor apabila penghasilan kita di bawah 5 juta? Tetap, kita harus tetap lapor. Seluruh penghasilan kita terima, baik dari pemberi kerja atau kegiatan usaha, harus kita laporkan di
walaupun pajaknya harus kita laporkan. Oke, boleh next. Selanjutnya, nah ini yang bukan objek pajak silakan diisi juga. Kemudian ini untuk penghasilan istri yang pajak terpisah. Oke, ini lampiran 2 berisi tentang daftar pemotongan atau pemungutan pihak lain. Jadi bukti potong yang Bapak Ibu terima selama 1 tahun pajak silakan diinput di lampiran 2 ini. Nama pemotongnya siapa, NPP-nya berapa, bukti potongnya berapa, jenis pajaknya apa, jumlah PPh yang potong lingkungannya berapa, silakan diinput dasarnya dari bukti potong yang Bapak Ibu terima. Oke, next. Lampiran 1, ya boleh next. Ini untuk yang penghitungan penghasilan neto yang menggunakan NPPN, nanti boleh next. Nah, apabila Bapak Ibu ada menggunakan NPPN, silakan diisi sini, baik dari dagang, industri, jasa, pekerjaan bebas, usaha lainnya silakan diisi. Oke, selanjutnya. Pagi sore di mana, Pak? Di sini ya. Ini kemudian yang baik. Nah, ini untuk penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, nanti silakan diisi apabila ada bukti potong tersebut. Oke, selanjutnya. Ini untuk penghasilan lain apabila Bapak Ibu terima bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan silakan diisi di sini. Selanjutnya. Oke, ini lampiran satunya boleh next. Nanti kita Bapak Ibu yang memiliki usahawan silakan direkap berapa penghasilan brutonya, berapa GIB-nya di lampiran 1 ini. Oke, boleh next. Next lagi. Oke, ini diuntuknya boleh next. Nanti isian yang telah kita laporkan di lampiran 4, lampiran 3, 2, 1 akan terekam di induk sini, yaitu di 1770 close-nya. Boleh next lagi. Oke, nanti angka ini akan ikut ke halaman induknya. Oke, boleh next. Boleh, nah ya ini kondisinya memang nihil ya Bapak Ibu. Next. Selanjutnya nanti diisi itu dicentang rekapitulasi peredaran brutonya disilang, kemudian diisi nama lengkap kita, NPWP kita dan tanda tangan kita. Selanjutnya, nah ini udah mau tahap terakhir Bapak Ibu. Selanjutnya lagi, oke, udah tanda tangan. Nah, selanjutnya ada lampiran yang harus diupload apabila kita melakukan kegiatan usaha, yaitu pertama rekapitulasi omset tahunan kita. Nanti silakan diisi di kertas saja, kemudian ditandatangani, nanti diupload di e-formnya, kemudian bukti penyataan PPh final PP23 kalau misalnya ada. Oke, selanjutnya. Oke, sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Pajak kuat, APBN kuat, Indonesia sudah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kedua pemateri. Walaupun sambil makan tetapi harus tepuk tangan. Terima kasih Mbak Dia. Kemudian yang kedua, suami sudah melaporkan sebagian harta gitu. Apakah istri juga harus melaporkan harta yang sama atau bagaimana? Ya, karena bisa harta kan, maksudnya NPWP-nya bisa. Yang berikutnya, biasa walaupun kita mengajar, kita kan dari RLIT dapat bukti potong, kemudian dari kampus juga dapat bukti potong. Kemudian NPWP siapa yang dicantumkan? Apakah RLIT, kemudian yang bendahara kampus
melaporkan SPT tahunan, namun harta milik ibu belum terlaporkan dalam SPT tahunan tersebut. Bisa ibu bisa dilaporkan kembali dengan status kebetulan. Tadi Ibu Harmirin, Kepala KPP Bekasi Utara sudah menyampaikan kalau misalnya ada yang ingin direvisi atau dibetulkan di SPT tahunan, silakan bisa dibetulkan di SPT tahunan nanti, tinggal dipilih tahun yang sama, misalnya tahun 2023, statusnya pilih pembetulan ke-1 ibu. Nanti untuk isinya sama semua, nanti ibu tinggal sesuaikan aja apa yang mau dirubah. Apakah ada yang tambah atau dikurangi nanti silakan. Jadi boleh silakan dilakukan pembetulan atas SPT tahunan tersebut. Ya, maaf ibu, maaf. Apakah setelah perbaikan itu ada muncul tanda bukti lapor yang kecil itu? Oh iya, Harus dilaporkan lagi atau tidak perlu? Karena sudah melapor. nggak perlu. Itu cuma aksinya di ibu saja. Bahwasanya ibu telah melakukan pelaporan SPT tahunan pembetulan 1. Nanti kalau untuk data pelaporan ibu ke identity ya dasarnya yang pelaporan yang pertama saja gitu. Seperti itu. Terus kemudian pertanyaan kedua terkait harta ya Bapak Ibu ya. Bapak sudah lapor SPT tahunan, ibu juga lapor SPT tahunan. Bagaimana untuk pelaporan hartanya? Nanti silakan dilaporkan harta yang atas nama ibu saja ibu, yang SPT tahunan ibu. Misalkan ibu punya motor yang atas nama ibu, silakan dilaporkan di SPT tahunan ibu. Kalau misalkan punya tanah, silakan dilaporkan di SPT tahunannya ibu yang atas nama ibu saja. Tapi suami semua sudah dilaporkan karena di suami itu harus melaporkan seluruh harta. Jadi double atau bagaimana nanti? Salah satu aja. Nggak apa-apa ibu, dilaporkan saja nanti harta yang milik ibu di SPT-nya, SPT tahunan ibu terkait harta tadi. Kemudian yang kedua sudah ibu ya. Oke, baik, yang ketiga tadi maaf ibu. Penghasilan final itu apakah warisan dan yang lainnya itu bukan termasuk penghasilan, kategori definisi penghasilan dari beliau itu? Iya betul ibu. Jadi di pasal 4 Undang-Undang PPH setiap tambahan ekonomis itu disebut dengan penghasilan Bapak Ibu sekalian semuanya ya. Bagus tadi pertanyaan ibu. Apakah kan sebenarnya atas warisan beasiswa termasuk penghasilan? Iya betul ibu. Itu semua penghasilan. Cuma masuk ke kategori di pasal 4 ayat 1 pasal 4 ayat 3 yang mana penghasilan tersebut bukan objek pajak. Jadi memang diberikan fasilitas oleh negara Bapak Ibu untuk ada penghasilan yang bukan objek pajak, ada penghasilan yang bukan objek pajak. Salah satu itu tadi warisan. Itu pun ada syarat-syarat lagi ibu untuk warisan. Untuk warisan harus harta tersebut harus diwariskan dari orang tua. Kalau warisan itu nama-namanya tercantum di akta waris. Kalau untuk hibah itu dari orang tua ke anak. Itu yang bisa masuk ke kategori penghasilan yang bukan objek pajak. Gimana kalau misalnya saya mendapatkan hibah dari teman atau dari nenek? Itu masuk kategori penghasilan, bukan penghasilan objek pajak. Jadi memang di dalam penghasilan yang bukan objek pajak sendiri juga ada syarat dan ketentuannya ibu. Dan memang betul yang tadi ibu sampaikan bahwasanya ada warisan beasiswa itu memang penghasilan, tapi itu kategorinya bukan objek pajak. Banyak yang belum tahu juga kali ya Pak. Iya. Ilmunya. Jadi itu memang tugasnya kami BJP menyampaikan informasi seperti itu. Satu lagi Kita kayaknya malas melaporkan hal-hal yang warisan, hibah, karena ribet kali ya, harus buat surat akte. Kalau gaji yayasan Warisan itu belum terbagi secara disatuin, hukum gitu Pak. kita Udah kena dibagi tapi nggak ada akte kurang bayar. waris. Jadi nggak usah dilaporkan dulu ke Tapi sekolah. kalau PNS-nya saja yang dilaporkan, Nol. malah kalau lebih bayar. memang harta tersebut Iya, lebih bayar. sudah Akhirnya ya dibagikan, dinolkan aja udah. sudah penguasaan sudah ibu gitu ya, dilaporkan saja pada saat dibagikan warisannya itu Bu. Mungkin belum belum balik nama Jadi, gitu ya Bu ya. Ini juga ya, licik. Terus tadi ada pertanyaan ibu yang mengenai
Masih ada pertanyaan? Udah. Belum, enggak, maksudnya udah kekirim? Sudah terkirim. Udah, BPE-nya udah dikirim ke RL Dikti? Yang bukti ini. Bukti BPE-nya, Bapak juga udah? Udah. Udah kirim ke RL Dikti? Belum. Baru mau dikirim. Langsung aja biar nggak lupa. Kan kirimnya ke email kan? G-form. Oh gitu. Yang ini belum masuk. Oh iya, ini di foto, dikirim ya ke RL Dikti. Nah, ini Bu. Saya ada masalah pemotongan oleh pihak lain antara di situ. Terus nanti penghasilan netonya dari kampus dan dari LL Dikti juga ditambahkan. Itu kurang lebih lumayan. Ya, terima Ambil kasih. cari filenya ya sama ya. Terima kasih jawabannya. Sayang sekali waktu sudah menunjukkan jam 1, sesi ini harus berakhir. Harapan kami dari penyelenggara LLT 3 dan tim dari KPP Pratama Bekasi Utara, materi dasar hukum ini